Yohoho nakama keadilan. Kapal bajak laut Muhtadilo kembali berlayar menyisir ombak hukum yang penuh skandal. Hari ini kita angkat layar menuju Medan, Sumatera Utara. Ada seorang perwira birokrat bernama Alexander Sinulinga, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Medan yang kini malah jadi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Tapi jejaknya penuh proyek mangkrak, potensi korupsi, dan aroma busuk kekuasaan. Pegang erat nakama, karena badai pengungkapan ini bakal mengguncang. Alexander Sinulinga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Perkimtaru Kota Medan. Saat menjabat, ia mengelola sejumlah proyek besar. 1. Revitalisasi Stadion Kebun Bunga. 2. Medan Islamic Center. 3. Gedung kolaborasi UMKM Square di USU. Totalnya ratusan miliar rupiah. Tapi hasilnya banyak yang mangkrak. Anehnya, bukan turun jabatan, tapi malah dipromosi jadi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Apa ini prestasi atau justru sandiwara? Menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, terdapat indikasi kelebihan bayar senilai rupiah 2,8 miliar. Proyek UMKM Square di Universitas Sumatera Utara misalnya, dibangun dengan skema multi-years, anggaran tembus 105 miliar rupiah. Tapi hingga kini masih belum rampung dan mangkrak. Bahkan, pekerja subkontraktor mengaku belum menerima bayaran penuh. Di lapangan, spesifikasi bangunan banyak tidak sesuai perjanjian, mulai dari kekurangan volume, mutu, hingga pengawasan teknis yang lemah. Dari sisi hukum, mari kita lihat dasar-dasarnya. Nakama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, bisa dihukum penjara minimal 1 tahun hingga 20 tahun. Bila benar terjadi kelebihan bayar, kelalaian dalam pengawasan, atau pembiaran terhadap kerugian negara, maka patut diduga adanya perbuatan melawan hukum. Belum lagi jika terjadi manipulasi dalam kontrak atau markup harga, maka bisa dikenakan pidana tambahan. Pasal 2 ayat 1 tentang perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Nah, walaupun belum ada status tersangka, kondisi ini harusnya jadi pintu masuk bagi Kejati atau bahkan KPK untuk menyelidiki lebih lanjut. Tak tinggal diam, mahasiswa dari USU, UNIMED, dan UINSU turun aksi. Mereka menuntut Gubernur Sumut mencopot Alexander Sinulinga sebagai Kadisdik. Alasannya, selain proyek mangkrak, kompetensi pendidikan dan rekam jejaknya tak layak menduduki jabatan strategis di dunia pendidikan. Belum lagi adanya dugaan pemerasan dalam proses pencabutan Perda RDTR Kota Medan, yang disebut-sebut juga menyeret nama beliau. Laporan bahkan sudah diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tapi hingga kini, publik belum mendapat kabar tindakan tegas. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama, Gubernur Sumatera Utara harus bersikap. Tak ada ruang promosi bagi mereka karena mereka yang meninggalkan masalah. Kedua, pemerintah Kota Medan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mendorong audit investigatif secara transparan. Ketiga, pengawasan masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, jurnalis harus diperkuat. Jangan sampai proyek-proyek publik hanya jadi ladang bancakan dan jebakan anggaran. Keempat, jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Karena keadilan bukan milik elit, tapi hak rakyat. Yohoho, nakama hukum. Dari Dermaga Medan, kita telah ungkap kisah proyek mangkrak, anggaran yang diduga diselewengkan, dan jabatan yang naik meski meninggalkan jejak. Alexander Sinulinga bukan hanya sosok pejabat, tapi simbol bagaimana sistem bisa salah arah kalau pengawasan lemah. Tugas kita bukan cuma menonton, tapi menekan, mengawal, dan menyuarakan. Jika kalian setuju, tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Bersama Bajak Laut Hukum, kita bukan cuma cari harta, tapi kebenaran dan keadilan untuk semua. Sampai jumpa di pelayaran selanjutnya.